Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sri Arina Damayanti, biasa dipanggil Dina, dengan NIM 256500013, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan program nested if, mencari angka terbesar. Jadi penjelasannya itu di sini saya sudah membuat programnya. Di sini itu penjelasannya, program ini untuk digunakan biasanya untuk mencari angka terbesar dari 3 bilangan A, B, dan C. Scanner input sama dengan neo. Scanner dalam kurung sistem titik in digunakan untuk membaca input dari keyboard. Int A, B, C mendeklarasikan 3 variabel bilangan bulat. Input nets in mengambil nilai yang dimasukkan user. Sedangkan if lebih besar dari B jika mengecek apakah A lebih besar dari B. Jika benar, lanjut cek if A lebih besar dari C. Jika A juga lebih besar dari C, maka A terbesar. Jika tidak, berarti C terbesar. Jika kondisi awal salah, A tidak lebih besar dari B, dicek apakah B lebih besar dari C. Jika ya, B terbesar. Jika tidak, C terbesar. Intinya program ini membandingkan angka 1 per 1 menggunakan nested if di dalam if. Saat di running itu kita bisa masukkan angka, input angka A, misalnya 10, enter, 7, enter, 8. Angka terbesarnya itu adalah A, yaitu 10. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu program mengurutkan angka. Di sini saya juga sudah membuat programnya seperti berikut. Jadi penjelasan dari program tersebut ini, program ini berfungsi untuk mengurutkan 3 angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Logika yang menggunakan kombinasi if bertingkat. Program membandingkan A dengan B, B dengan C, dan A dengan C. Contohnya itu input 3,1,2. Inputnya itu akan jadi 1, 2, dan 3. Saat kita running itu misalnya kita ketik 3, 1, 2. Jadi hasilnya itu angka ini akan diurutkan jadi 1, 2, dan 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas yang ketiga, itu operator not. Berikut adalah hasil programnya. Penjelasan dari program ini itu, operator not itu digunakan untuk membalikan kondisi. Jadi A lebih besar dari B artinya tidak benar bahwa A lebih besar dari B. Sama dengan A kurang sama dengan B. Jadi jika A tidak lebih besar dari B, tampilannya lebih kecil atau sama dengan. Jika tidak, A lebih besar dari B. Saat di running itu hasilnya kita akan tulis misalkan 5, 9. Jadi 5 lebih kecil atau sama dengan 9. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas yang keempat, itu program if else kelulusan nilai. Berikut adalah programnya. Penjelasan dari program ini itu, scanner itu digunakan untuk input mengganti cin di C++. Variabelnya itu n dan x. Logikanya, jika nilai n lebih besar sama dengan 60, status diubah menjadi lulus. Jika tidak, tetap gagal. Sehingga saat di running, input nilainya misalkan 90, itu lulus. Oke,
Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas yang kelima itu program if else mencari angka terbesar. Berikut ini adalah hasil program yang saya buat. Penjelasan dari program ini tuh program menerima dua angka A dan B menggunakan if else. Jika A lebih besar dari B, tampilannya A. Jika tidak, tampilannya adalah B. Ini adalah contoh seleksi sederhana untuk perbandingan. Saat kita running itu selalu input angka 1, 7, 9. Jadi angka terbesarnya adalah 9. Oke, saya akan menjelaskan untuk tugas yang keenam itu operator AND. Berikut ini adalah programnya. Penjelasan dari program ini itu operator AND itu digunakan untuk menggabungkan dua kondisi N lebih besar sama dengan 80, N lebih kecil sama dengan lebih kecil 90, artinya nilai harus lebih besar sama dengan 80 dan lebih kecil 90. Jika kedua kondisi benar, output Anda lulus. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, output Anda gagal. Sehingga saat di running, nilai Anda gagal. Jika kita saya akan menjelaskan tugas yang ke-7 yaitu program Switchcase penilaian. Berikut adalah program yang saya buat. Penjelasan dari program ini digunakan untuk mengubah angka menjadi kategori pilihan. Int itu variabel untuk menyimpan input angka 1-5. Switch N itu digunakan untuk memilih kondisi berdasarkan nilai tertentu. Cara kerja switch ini tuh yang pertama, case 1 itu jika input 1 itu kurang sekali, case yang kedua itu kurang, case yang ketiga itu cukup, case 4 itu baik, case 5 itu baik sekali. Break ini tuh untuk menghentikan eksekusi agar tidak lanjut ke case berikutnya. Default itu gunanya untuk jika input tidak sesuai, misalnya 6 atau 0, maka tampilannya itu inputan Anda salah. Contohnya, input 3 itu output cukup, input 5 itu output baik sekali, input 7 itu output error atau default. Saat kita running, misalkan 4 itu baik. Saat kita kasih angkanya itu 1 kurang sekali. Jadi begitu cara kerja untuk Switchcase penilaian. Jadi kesimpulannya itu Switchcase ini cocok untuk pilihan banyak berdasarkan nilai tertentu, menu atau kategori. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.